Hadirin yang kami muliakan, kita beranjak ke acara berikutnya, acara kelima, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala TPQ Hidayatul Hidayah 2. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Umi Husein. Untuk itu, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Koordinator Cabang NTB 2, yang kami muliakan pula Koordinator Cabang NTB 1 atau yang mewakili, yang kami hormati ulama, tokoh masyarakat, para asatidzah, wali santri, kepada hadirin semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayangnya lah kita dapat melaksanakan khotaman Al-Quran dan imtihan ketiga Taman Pendidikan Al-Quran Hidayatul Hidayah 2. Khotaman Al-Quran dan imtihan ini adalah bentuk laporan kami setiap Taman Pendidikan Al-Quran kepada koordinator pusat maupun koordinator cabang, juga kepada masyarakat pada umumnya, bahwa inilah pelaksanaan daripada pendidikan keseharian anak-anak kami. Kalau dari penampilan anak-anak kami tadi ada kesalahan, ada kekurangan, itu semuanya karena kami juga para asatidzah mungkin belum mampu mengajarkan secara sempurna apa yang telah diamanahkan. Kalaupun ada kebaikan atau ada sisi yang baik, semoga itu menjadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Khotaman Al-Quran dan imtihan ini yang alhamdulillah telah kami laksanakan untuk ketiga kalinya adalah bentuk laporan. Selain itu juga khotaman ini adalah bentuk pelepasan kami, pelepasan anak-anak kami, khotimat kami yang sekarang alhamdulillah 21 anak telah berhasil kami khotamkan. Khususnya kepada bapak-bapak dan ibu wali santri, hari ini tepatnya tanggal 30 Safar, tapi di spanduk ada tertulis 1 Rabiul Awal, tepatnya 12 Desember 2015. Kami TPQ Hidayatul Hidayah 2 penuh anak-anak kami kepada bapak-bapak dan ibu wali santri dengan harapan mohon bacaan Al-Quran anak-anak kami ini dijaga. Dan kami dari Taman Pendidikan Al-Quran sudah menyiapkan juga tempat atau kelanjutan daripada pendidikan Al-Quran ini, yaitu pasca kiroati. Pasca kiroati ini adalah insya Allah dapat menjaga, untuk tempat menjaga daripada kemuliaan bacaan Al-Quran anak-anak kami. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kami tidak mungkin tidak salah. Mohon koreksi, mohon doa, semoga Taman Pendidikan Al-Quran Hidayatul Hidayah 2 untuk kedepannya dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan pertama dari Kepala Hidayatul Hidayah Ustazah Umi Husein. Untuk itu kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Sambutan kedua, dalam hal ini sambutan dari perwakilan wali santri putri yang disampaikan oleh Ustaz Yasir Bagis. Untuk itu waktu dan tempat kami sediakan. Dipersilahkan.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan dan meluangkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk dapat hadir pada acara khataman dan iftihar pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini anak-anak kami, putri-putri kami telah selesai tahap pembelajaran mereka dalam metode qiraat ini. Hal ini tidak terlepas dari jaringan kerjasama antara pimpinan pondok tahfiz tilawatul Quran Hidayah 2 Al-Mukarram Ustaz Abdul Aziz bin Ali beserta Ustazah Muhammad Hussein dengan penuh ketekunan dan kesabaran membina, membimbing dan mengajarkan anak-anak kami, selanjutnya menghantarkan anak-anak kami hingga ke jenjang khataman dan imtihan kali ini. Alhamdulillah, hal ini membuat kami selaku wali santri menjadi bangga, bergembira akan hasil pembelajaran taklim tilawatul Quran menurut qiraat kali ini. Namun kami selaku wakil wali santri tidak berhenti berharap sampai di sini. Kiranya kelak anak-anak kami setelah selesai belajar metode qiraat ini kiranya bisa diterima hingga ke jenjang tahfizul Quran. Harapan kami kelak anak-anak ini menjadi generasi Qurani, generasi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, dan berguna bagi masyarakat dan nusa dan bangsanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sesuai dengan arti hadis tersebut, kami ingin anak-anak kami kelak tidak berhenti belajar Al-Quran sampai di sini saja, tetapi melanjutkan ke jenjang tahfiz, kemudian melanjutkan juga hingga ke jenjang berikutnya sampai mereka bisa mengajarkan semua ilmu yang telah mereka dapatkan selama pembelajaran mereka di pondok ini. Melalui kesempatan kali ini, kami selaku wakil wali santri mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kami jazakumullah khairan katsira kepada pimpinan, pengasuh, pembina, pembimbing sekaligus para asatidz sekalian yang selama ini telah mengajarkan anak-anak kami, membina, membimbing mereka hingga mengantarkan mereka ke jenjang khataman dan imtihan kali ini. Semoga semua hasil jerih upaya kita, semua usaha kita terhitung sebagai amal jariah yang telah dan diganjar dan memberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kami kepada para seluruh asatidz, pimpinan pondok dan pembina, pembimbing dan seluruh staf yang membantu terlaksananya tahap pembelajaran qiraat hidayah anak kami sampai pada jenjang khataman kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yasir Baris. Kita beranjak ke sambutan ketiga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh koordinator cabang Qiraat MTB 2 Abuya Al-Mukarram Ustaz Abdul Aziz bin Agil. Untuk itu waktu tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aydan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para wali santri, segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmat, hidayah, inayah kepada kita yang hadir dalam acara khataman Al-Quran dan imtihan ketiga Taman Pendidikan Al-Quran Bidayah 2. Semoga dengan adanya acara ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan terus rahmat dan hidayahnya, keberkahannya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam atas junjungan kita baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabatnya, pengikutnya yang setia. Seorang bapak atau seorang ibu tatkala dia mendengar nyanyian daripada anaknya pintar nyanyi, maka biasanya bapak dan ibu ini kagum, senang, ya bagus anakku ya, pintar dia nyanyi. Coba baru sudah umur 5 tahun atau umur 6 tahun, coba kepintar nyanyi. Atau bapak dan ibu yang senang tatkala anaknya sudah pandai menyusun daripada bongkar pasang, gambar kuda-kudaan, gambar pemandangan gunung, gambar pohon dan sebagainya, maka dia tepuk tangan, pok 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 pok, tepuk tangan, lihat anaknya sudah pintar, persis bongkar pasangnya sesuai dengan yang ada ya. Jadi bunga atau ranting itu adanya di atas, nanti kaki pohonnya atau akarnya itu ada di bawah, atau pemandangannya sesuai ya, maka dia senang sekali anaknya bisa memasang dengan baik gambar itu. Atau anaknya sudah bisa tambah-tambahan,
kali-kalian. 2 tambah 1 sama dengan 3, 4 tambah 7 sama dengan 11. Coba pinter anaknya. Anak saya sudah pinter dia. Coba kelas 1 SD sudah bisa kali-kalian. Yang di sana anak Bidayah 2 bisa kali-kalian? Bisa, pinter. Kalau salah 3 kali 2 anak kita bilang 5, 4 tambah 7 dia bilang 10. Atau bongkar pasang yang seharusnya gunung itu ada di atas, maka dia taruh di samping atau di bawah. Kemudian nyanyi, salah dia dalam melagu. Bintang kecil di langit yang merah umpamanya, seharusnya bintang kecil di langit yang biru kan? Kalau salah, maka anak-anak kita ini tidak dapat dosa, tidak berdosa. Dan bapak dan ibunya juga masih, ya walaupun kurang tidak kagum dengan anaknya, tapi anak ini tidak berdosa dengan salahnya dalam lagu, dengan salahnya dalam tambah-tambahan, dengan salahnya dalam bongkar pasang dan sebagainya. Namun alangkah bahagianya kita, semua kita bahagia tatkala kita dengarkan daripada anak-anak kita yang membaca tadi pertama bil ghaib dari wadduha hingga anak, yang mungkin bapak dan ibunya tidak sepintar itu, tapi bapaknya bilang 100 nilainya. Padahal kalau disuruh bapaknya wadduha wal laili idza saja, dol jadi dal, ain jadi alif, yang seharusnya ha jadi ha, ya. Wadduha, tadinya wadduha, anak-anak kita pintar baca. Jadi orang yang beriman ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal fadila, itu beda dengan orang-orang biasa. Muslim yang beriman beda dengan muslim-muslim yang biasa. Kalau dia kagum anaknya sudah bisa taruh telur di atas kepalanya umpamanya, dia jalan telurnya tidak jatuh, kagum tepuk tangan. Tapi alangkah bahagianya kita, jadi bapak, jadi ibu, jadi guru, jadi paman, siapa saja akan bahagia dan akan kagum dan akan senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendengar daripada bacaan anak-anak kita yang sudah mampu dengan kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar, bukan hanya dengan baik. Kalau baik nanti lagunya saja yang baik, ngasar pinter, tapi makharijul huruf masih banyak yang salah. Tapi ini dengan alhamdulillah, dengan baik dan benar anak-anak kita membaca bil ghaib dari wadduha hingga akhir anak. Kemudian mampu juga membaca Al-Quran 30 juz dengan tajwidnya. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang salah sedikit, masih ada. Tapi kalau dibandingkan dengan banyaknya bapak dan ibu yang tidak bisa mengaji, ya, bahkan kalah dengan anaknya yang mengaji. Anaknya pandai ngaji, bapak dan ibunya mudah-mudahan juga pandai mengaji. Kalau anak kita sudah pandai mengaji, maka ini adalah motivasi, pendorong bagi kita supaya kita juga mau belajar mengaji. Kan katanya dulu pernah menuntut ilmu dari buaya hingga liang lahat. Makanya di tempat kami baik di Bidayatul Hidayah maupun Bidayatul Hidayah 2 itu banyak Pak. Kalau di tempat putra itu, kalau bahasa kampung saya itu yang bau-bau, yang sudah jangkutan, orang-orang tua
itu mau belajar lagi Pak. Apa sebabnya? Alhamdulillah Allah karuniakan, anugerahkan kepada kita metode yang sangat mudah, metode praktis belajar Al-Quran, metode qiraati yang disusun oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala. Lahul Fatihah. Jadi bapak-bapak yang tadinya sudah di atas 25 tahun masih mau ngaji Pak. Kalau buku yang dipakai itu buku, ada tulisannya di buku itu Pak, untuk usia anak atau untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Itu di buku itu, buku qiraati untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Tetapi yang ngaji justru banyak yang tambah nolnya dia 40 sampai 60 tahun. Baik di putra maupun di putri. Ada ibu-ibu itu umurnya lebih dari 60 tahun. Ada yang masih mengaji di tempat kami. Kenapa? Karena berasa ini tanggung jawab. Kita belajar Al-Quran tanggung jawab. Jadi bukan hanya anak kita yang mampu membaca Al-Quran dengan benar, kita juga dituntut untuk belajar hingga dapat atau mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau sudah kita belajar, kemudian kita masih saja salah, maka itu wajar. Salah karena belajar itu wajar. Salah tidak mau belajar, nah bapak-bapak yang bilang kurang ajar. Jadi wajar Pak. Jangan baca Al-Qurannya yang ada yuho alhamdulillah, karena kepingin fasih katanya berubah makhraj huruf. Nabi kata Pak alhamdulillah. Iya kalau sedang ditanya apa kabar, tapi kalau mandi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, gimana? Nanti tidak sah bacaan Al-Fatihah, otomatis tidak sah sholatnya, karena bacaan Al-Fatihah hukumnya wajib. Jadi begitu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini metode qiraat ini alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita berusaha ya, baik anak yang belum belajar dari anak kita usahakan juga untuk belajar ilmu tajwid, tahsin, qiraah. Kita yang sudah dewasa, yang sudah tua ini juga ada kesempatan untuk belajar hingga kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah belajar Al-Quran? Alhamdulillah sudah belajar. Berarti kita tidak kurang ajar. Tapi kalau kita tidak belajar itu nauzubillah ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, anak-anak kita 21 orang, ini pesan untuk anak-anak, halo anak-anak, assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Anak-anak kita sibuk sama hadiahnya, rupanya itu, makanannya ya. Jadi untuk anak-anak yang khotimah 21 orang, ini pesan dari aku ya, pesan pertama, pesan satu, bakti kepada orang tua. Insya Allah ya, siap semua ya. Insya Allah bakti sama orang tua. Tiap hari, tiap pagi hari setelah sholat subuh, cium tangan ibu dan bapak, ibu abahnya, ibu ayahnya ya, dicium tangannya, minta ridhonya ya. Nah, kemudian pesan kedua anak-anak harus tetap mengaji minimal 1 juz setiap hari. Siapa yang siap 1 juz setiap hari angkat tangan. Iya, bagus, alhamdulillah. 1 juz 1 hari siap. Nanti bapak dan ibunya sudah lihat semua anak kita angkat tangan tadi.
tolong diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, supaya menjaga bacaan Al-Quran dengan tajwid. Jangan sampai baca Al-Qurannya dengan tajwid tatkala di TPQ, keluar dari TPQ nanti sudah hilang tajwidnya. Ya, baca dengan tajwid sebagaimana kita baca sehari-hari dengan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ya, baca dengan tajwid 1 juz 1 hari. Insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya dan rahmatnya kepada anak-anak kita dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat disampaikan dalam kesempatan khataman Al-Quran dan imtihan ketiga untuk Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah 2. Semoga ada manfaatnya dan berkahnya bagi kita juga, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan dari koordinator cabang Qiraat NTB 2 Al-Ustaz Abuya Abdul Aziz bin Abil. Kita beranjak ke acara yang ke-6, acara penyerahan ijazah. Dalam hal ini penyerahan ijazah akan dilakukan oleh Kepala Sekolah TPQ Bidayatul Hidayah 2, Ustazah Umi Husin, dibantu oleh Ustazah Fatin bin Agil. Dalam pemberian ijazah ini, kami mohon kepada orang tua, dalam hal ini ibu atau umi, untuk mendampingi anak-anaknya untuk mengambil ijazah. Dipersilahkan. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik. Kami panggil anak kami Wailatun Nisa untuk bersiap-siap. Anak kami An-Nisa Nur Sabila biqiraati ijtama'na, biqiraati hadarna, biqiraati khatam. kami panggil anak kami An-Nisa Nur Sabila untuk bersiap-siap. Anak kami Khairun Nisa. Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik. Kami panggil anak kami Khairun Nisa untuk bersiap-siap. Sinta Dewi Lestari. Salawatullah alaik, biqiraati. Kami panggil anak kami Sinta Lestari untuk bersiap-siap. Najwa Az-Zahra. Kami panggil anak kami Najwa Az-Zahra untuk bersiap-siap. Anak kami baik An-Nisa Bornita Karman. Ya Rasul salam alaik. Kami panggil anak kami baik An-Nisa Bornita Karman untuk bersiap-siap. Baik Zalfa Asmayani. Biqiraati qara. Kami panggil
anak kami baik Zalfa Asmayani. Untuk bersiap-siap anak kami Fatimah Al-Hulwa. Jalasna biqiraati faqbalna. Kami panggil anak kami Fatimah Al-Hulwa untuk bersiap-siap Hafizatul Ulum. Ya Rasul salam alaik, ya Habib salam. Kami panggil anak kami Hafizatul Ulum untuk bersiap-siap Kornita Udiani. Biqiraati dhahabna. Kami panggil anak kami Kornita Udiani untuk bersiap-siap baik Khadijah. Biqiraati talawna. Biqiraati. Kami panggil anak kami baik Khadijah untuk bersiap-siap Jelita Embun Sari. Ya Rasul salam alaik, ya Habib. Kami panggil anak kami Jelita Embun Sari untuk bersiap-siap Via Fadlia. Biqiraati da'awna. Kami panggil anak kami Via Fadlia untuk bersiap-siap Fadilatul Lailia. Fadliatul Lailia. Biqiraati fafuzna ya Nabi salam. Kami panggil anak kami Fadliatul Lailia untuk bersiap-siap anak kami Atta Agila. Ya Habib salam alaik. Kami panggil anak kami Atta Agila untuk bersiap-siap Ibtihal Yasir Bagis. Kami panggil anak kami Ibtihal Yasir Bagis untuk bersiap-siap baik Nida Fitriana. Kami panggil anak kami baik Nida Fitriana untuk bersiap-siap Aufi Aziza. Rasul salam alaik, ya Habib salam. Kami panggil anak kami Aufi Aziza untuk bersiap-siap Olivia Saharani. Biqiraati alimna. Kami panggil anak kami Olivia Saharani untuk bersiap-siap Camelia Bagis. Biqiraati masyaina. Kami panggil anak kami Camelia Bagis untuk bersiap-siap Musnah Mulahila. Salam alaik, ya Rasul salam alaik. Kami panggil anak kami Musnah Mulahila. Salam alaik. Salawatullah alaik. Biqiraati qara'na. Biqiraati salimna. Demikian tadi kita telah menyaksikan penyerahan ijazah dari lembaga kepada para khotimat kita. Berikutnya
Kami persilahkan kepada anak-anak kami untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama dengan Ustazah. Dipersilakan. Ya Habib salam alaihi salawatu. Dalam foto bersama ini anak-anak kami sekaligus musyafahat dengan para ustazah sekaligus turun dari panggung. Kepada para ustazah sekalian, memohon untuk bersiap-siap untuk sesi foto berikutnya bersama santri putri kita. Ya Habib salam alaihi salawatullah alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak kami nomor 21 nanti diulang fotonya ya setelah acara ini. Foto meminta itu nomor 21. Kondisinya kita beranjak ke acara berikutnya. Acara ke-8, pembagian hadiah kepada para santri putri kita ini. Dalam pemberian hadiah ini ada 3 kategori. Yang pertama, kategori dengan nilai tertinggi. Kategori kedua dengan santri putri kita yang tercepat menyelesaikan pendidikannya. Kategori ketiga, santri putri kita yang termuda umurnya. Baik, kami panggil anak kami dengan nilai tertinggi di usia TPQ dengan nilai 8,83 atas nama Fatimah Al-Hulwa. Kami persilakan naik ke atas panggung. Dalam pemberian hadiah ini, kami mohon kesediaan Abuya Al-Ustaz Abdul Aziz bin Agil. Kami persilahkan. Kami mohon tempat di tempat, anak-anak kami tetap di tempat. Terima kasih kepada Abuya Al-Ustaz Abdul Aziz bin Agil. Kemudian dengan nilai tertinggi untuk usia remaja, anak kami Jelita Munsari dengan nilai 8,83. Untuk pemberian hadiah, kami persilahkan kepada Hajah Tabizi Fatihah. Kami persilahkan.
diam di tempat anak kami. Untuk kategori kedua, santri putri tercepat menyelesaikan pendidikannya dengan lama 2 tahun 9 bulan, yaitu atas nama Najwa Az-Zahra. Dalam hal ini kesediaan dari Ustaz Faisal untuk menyerahkan hadiahnya, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ustaz Faisal. Berikutnya, untuk kategori ketiga, santri putri yang termuda umurnya, yakni usia 7 tahun. Dalam hal ini, Bayi Anissa Wardita Karman. Kami persilahkan. Untuk pembagian hadiahnya, kami minta Ustaz Azkia untuk memberikan hadiahnya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Azkia. Kami minta untuk berdiri di tengah untuk dipoto bareng. Ya, baru kemudian turun dari panggung penghormatan. Terima kasih pada anak kami persilahkan untuk turun dari panggung penghormatan. Demikian tadi kita saksikan prosesi acara khotaman dan imtihan ketiga ini. Untuk acara berikutnya, doa. Dalam hari ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Ahsani Hakim MPDI. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara kita ini, mari kita tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan semua hajat kita, cita-cita kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mendapat ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan radin, hamdan yuwafi ni'amaka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimah sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'ana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta, wa la hamman illa faradta, wa la dhallan illa hadaita, wa la maytan illa rahimta, wa la jahilan illa 'alamta, wa la kaslanan illa nashadta, wa la daynan illa qadayta, wa la maridan illa shafaita, wa la 'aiban illa satarta, wa la 'adwan illa kafaita, wa la 'asiyan illa samta, wa la 'asiran illa yasarta, ولا فاكرا إلا أغنيت, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا كرم المكان صلاة إلا قضيتها ونجاتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم أغنى بالعلم وزنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم أغنى بالعلم وزنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وارزقنا بالعافيه. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وابنتنا وذريتنا واهلنا من اهل الايمان الخير واهل الايمان واهل القران واهل حفظ القران واهل الدينيه، ولا تجعلنا واياهم من اهل الضير انك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا محول الأحوال حول الحلال إلى أحسن حال،
اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى سنحل. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا منها ما كان فاسدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Al-Ustaz Ahsani Hakim MPDI. Acara berikutnya pembagian cindera mata oleh lembaga kepada santri putri kita. Kami persilakan kepada anak kami turun dari penghormatan. Terima kasih kepada para ustazah dan putri-putri kami. Dengan berakhirnya pembagian cendera mata oleh lembaga kepada santri putri kita, maka berakhir pula acara khotaman dan imtihan ketiga Taman Pendidikan Al-Quran Hidayatul Hidayah kedua tanggal 30 Safar 1437 Hijriah
atau bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2015. Untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami yang nomor urut 21 Al-Mulima